Pernah lo ngerasa kayak dunia ini udah runtuh gara-gara bisnis bangkrut? Atau ada yang pernah ngerasain kayak jadi sampah masyarakat gara-gara usaha lo hancur lebur? Bahkan mungkin ada yang keluarganya berantakan gara-gara masalah duit. Kalau lo ngangguk-ngangguk pas denger tadi gua ucapin, berarti lo lagi ada di titik terendah dalam hidup lo. Tapi tahu nggak sih, titik terendah itu justru adalah titik terbaik buat bangkit balik. Kenapa? Karena dari dasar jurang, satu-satunya arah yang bisa lo tuju adalah ke atas. Hari ini, gua mau ngajak lo buat ngobrol tentang sesuatu yang jarang dibahas di media sosial. Bukan tentang kesuksesan yang gemerlap, bukan tentang pencapaian yang keren, tapi tentang hal justru bikin lo jadi manusia sejati dari kegagalan. Tapi tunggu dulu, ini bukan video nangis-nangisan atau curhat sedih-sedihan ya. Ini video buat lo yang udah capek jadi pecundang dan siap bangkit jadi jagoan. Karena gue yakin nih, di antara lo yang nonton video ini adalah calon miliarder masa depan yang lagi nyamar jadi orang miskin sekarang. Lo tahu nggak sih, Indonesia itu sekarang lagi krisis wirausaha sejati. Bukan krisis orang yang pengen jadi wirausaha, tapi krisis orang yang benar-benar paham bahwa jalan wirausaha itu bukan jalan yang mulus kayak jalan tol. Kebanyakan orang sekarang mikir bisnis itu kayak main permainan. Tekan tombol, dapat duit, buka toko, langsung laku keras. Bikin konten, langsung viral. Padahal kenyataan, bisnis itu kayak ngelatih otot di tempat olahraga. Lo gak bisa ngarep bicep lo jadi gede dalam seminggu. Apalagi kalau lo cuma angkat beban sehari doang. Gua lihat banyak banget teman-teman yang bisnis pertamanya gagal. Langsung sedih berkepanjangan. Ada yang sampai gak mau keluar kamar berhari-hari. Ada yang sampai ngerusak hubungan sama keluarga karena malu dan frustasi. Ada juga yang langsung vonis dirinya, wah emang gak cocok bisnis. Terus yang lebih parah lagi, mereka langsung nyalah-nyalahin hal lain. Nyalahin kondisi ekonomi, nyalahin pemerintah, nyalahin pembeli yang pelit, nyalahin pesaing curang. Padahal kalau lo mau jujur dengan diri sendiri, pasti ada sesuatu yang bisa lo perbaiki dari cara lo ngejalanin bisnis waktu itu. Yang paling bikin gue sedih adalah ketika gue lihat orang-orang yang punya potensi gede, tapi mereka nyerah setelah satu kali gagal. Bayangin aja, mungkin mereka cuma butuh satu kegagalan lagi sebelum berhasil. Malah nyerah. Kayak orang yang lagi gali sumur, udah dalam 90 meter. Pas tinggal 10 meter lagi ketemu air, malah berhenti gali. Atau ada juga yang sebaliknya. Mereka terus-terusan nyoba bisnis yang sama, dengan cara yang sama, berharap hasil yang berbeda.
Ini namanya sih kegilaan ya, bukan ketekunan. Kalau lo nyoba 10 kali dan hasilnya sama aja, berarti lo harus ganti strategi, bukan ganti mimpi. Sekarang gua mau lo bayangin sesuatu. Coba lo tutup mata sebentar. Bayangin lo lagi nonton film tentang pahlawan super favorit lo. Bisa Batman, bisa Superman, bisa Spiderman, atau terserahlah. Yang menurut lo film pahlawan buat diri lo. Lo pasti sadar kan, gak ada satupun pahlawan super yang langsung jadi hebat di awal. Mereka semua pasti ada masa-masa gelapnya. Misal, Batman kehilangan orang tua, Superman kehilangan planet asal, Spiderman kehilangan paman Ben. Makin besar tragedi yang mereka alami, makin kuat mereka jadinya. Sekarang gua mau lo sadar satu hal. Lo adalah pahlawan super dalam cerita hidup lo sendiri. Dan setiap kegagalan yang lo alami sekarang adalah asal cerita lo. Ini adalah bagian di mana karakter lo dibentuk, di mana kekuatan lo diuji, di mana lo belajar jadi versi terbaik lo. Bedanya, di film kita bisa ngelihat endingnya dalam 2 jam, tapi dalam hidup nyata prosesnya bisa tahunan. Makanya banyak orang yang nyerah di tengah jalan karena mereka nggak sabar nunggu bagian di mana mereka jadi pahlawan yang sejatinya. Tapi coba lo pikir deh, kalau semua orang bisa jadi sukses dengan mudah, apakah kesuksesan itu masih berharga? Kalau semua orang bisa jadi kaya tanpa perjuangan, apakah kekayaan itu masih bisa bermakna? Tentu tidak, bukan? Justru karena susahnya, makanya yang bisa melewatin itu adalah orang-orang yang istimewa. Justru karena banyak yang nyerah, makanya yang bertahan itu jadi berharga. Lo sekarang lagi ada di fase seleksi alam. Alam lagi nyortir mana yang prajurit sejati dan mana yang cuma pengecut berkedok mimpi. Tapi hati-hati, ada bahaya besar yang ngintai lo yang lagi ada di titik terendah ini. Bahaya yang bisa bikin stuck selamanya di zona kegagalan tanpa pernah bisa bangkit lagi. Bahaya pertama adalah zona nyaman dalam kekurangan. Ada orang yang malah nyaman jadi di energi kekurangan. Kenapa? Karena jadi kekurangan itu gak ada tekanan, tidak ada tantangan, gak ada harapan, gak ada tanggung jawab. Lo bisa nyalahin semua orang dan semua situasi tanpa harus introspeksi diri. Bahaya yang kedua adalah mentalitas korban yang kronis. Lo mulai ngerasa bahwa lo adalah korban dari segala macam hal. Korban sistem, korban keadaan, korban orang lain. Dan ketika lo udah merasa jadi korban, lo bakal berhenti berusaha. Karena dalam pikiran lo, usaha lo gak akan ada gunanya karena lo memang ditakdirkan gagal. Bahaya yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya,
adalah lo mulai ngeles kegagalan lo. Lo mulai cari-cari alasan kenapa gagal itu sebenarnya bagus. Yang penting bahagia. Uang bukan segalanya kok. Nah, ini alasan-alasan yang berkedok. Gua mah orangnya sederhana, padahal dalam hati lo tahu banget lo cuma lagi ngeles karena takut usaha lagi. Yang lebih menakutkan lagi, ada orang yang malah bangga dengan kegagalannya. Mereka cerita kegagalan dengan bangga, seolah-olah itu adalah prestasi. Gua udah bangkrut 5 kali loh, sambil ketawa. Lah, itu bukan prestasi. Itu tanda lo belum belajar dari kesalahan. Sekarang bayangin, kalau 5 tahun ke depan masih ada di posisi yang sama, masih patah, masih ngomong dengan hal yang sama, masih nyalahin hal yang sama. Lo mau hidup, lo cuma jadi cerita sedih yang diulang-ulang tanpa ada kemajuan. Gua kasih perumpamaan sederhana di video ini dan tentang konteks ini. Perumpamaan sederhana yang mudah dipahami. Kegagalan dalam bisnis itu kayak lo lagi belajar naik sepeda. Ingat ya, waktu kecil pertama kali lo belajar naik sepeda, pasti jatuh berkali-kali bukan? Lutut lecet, sikut berdarah, mungkin gigi sampai copot. Tapi apakah waktu itu lo mikir, gua emang gak bakat naik sepeda, gua nyerah aja? Enggak kan? Lo malah makin semangat nyoba lagi. Karena lo lihat kakak-kakak lo atau teman-teman lo yang udah bisa naik sepeda. Dan lo pengen banget bisa kayak mereka. Nah, kenapa sekarang ketika lo gagal dalam bisnis, lo langsung mikir buat nyerah? Kenapa lo nggak lihat pengusaha-pengusaha lain sebagai inspirasi, tapi malah ngelihat mereka sebagai orang yang beruntung atau punya modal? Padahal sama aja kan? Mereka juga pernah jatuh berkali-kali. Bedanya, mereka nggak pernah berhenti mencoba sampai bisa. Dan sekarang mereka udah bisa naik ke level atas. Sementara lo masih duduk di pinggir jalan ngelihat orang lain yang naik. Atau gua kasih perumpamaan lain, kegagalan itu kayak lo lagi masak. Pertama kali masak, pasti gosong atau asin atau hambar. Tapi apakah lo langsung bilang gua nggak cocok masak? Mending beli aja deh, seumur hidup. Gak lah. Lo terus belajar, lo terus eksperimen, sampai akhirnya lo bisa masak yang enak. Dan sekarang mungkin masakan lo udah jadi lebih enak dari restoran. Nah, bisnis juga kayak gitu. Lo butuh latihan, butuh eksperimen, butuh coba-coba dan salah. Yang namanya gagal itu bukan berarti lo bodoh atau gak berbakat. Itu cuma berarti lo belum nemuin resep yang tepat. Sebelum gua masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, ada hal penting yang harus gua sampaikan dulu. Semua hukum semesta yang bakal gua bahas di sini, semua prinsip alam yang gua jelasin,
semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Gua nggak mau ada yang salah paham dan mikir gua lagi ngajarin hal-hal yang bertentangan dengan agama lo. Semua hukum kayak hukum sebab akibat, hukum usaha dan doa, hukum ketekunan dan kesabaran, semuanya udah Allah tetapkan sejak alam semesta ini diciptakan. Kita sebagai manusia, bro, hanya bisa berusaha memahami dan menjalankan hukum-hukum yang telah Allah sediakan. Dalam kehidupan juga ada hukum-hukum yang kalau kita pahami dan jalani bisa bantuin kita mencapai tujuan dengan baik. Jadi ingat ya bro, semua yang gue bahas hari ini dalam konteks ketauhidan dan keimanan kepada Allah. Kita berusaha sambil bertawakal, kerja keras sambil berdoa dan selalu ingat bahwa Allah adalah yang menentukan segalanya. Sekarang gue mau masuk ke inti tema kali ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bangkit 1000% dari kegagalan? Apa cuma jargon bombastis doang atau emang ada ilmunya? 1000% itu artinya lo nggak cuma balik ke posisi semula, tapi lo jadi 10 kali lebih kuat dari sebelum gagal. Kayak otot lo yang dilatih beban berat, dia nggak cuma balik ke kondisi awal, tapi jadi lebih besar dan kuat. Tapi gimana caranya? Kok bisa orang yang udah hancur malah jadi lebih sukses dari sebelumnya? Jawabannya ada di konsep yang namanya pertumbuhan setelah trauma. Ini konsep psikologi yang bilang bahwa trauma atau kegagalan besar bisa jadi pendorong buat pertumbuhan yang luar biasa. Asal ditanganin dengan cara yang benar. Orang yang udah melewati kegagalan besar punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan orang yang belum pernah merasakan gagal. Pertama, mereka udah kebal dengan rasa takut. Orang yang belum pernah merasa gagal masih takut dengan bayang-bayang kegagalan. Tapi orang yang udah pernah gagal tahu bahwa kegagalan itu nggak semenakutkan yang dibayangkan. Malah seringkali gagal itu jadi berkah tersembunyi. Kedua, mereka punya ketahanan mental yang tinggi. Kayak karet yang udah direnggangkan berkali-kali. Mereka jadi lebih elastis menghadapi tekanan. Masalah yang biasanya bikin orang stres, buat mereka cuma guncangan kecil di jalan. Ketiga, mereka punya rasa lapar yang berbeda. Orang yang belum pernah gagal masih bisa santai-santai. Tapi orang yang udah ngerasain pahitnya gagal, mereka punya motivasi yang membara dalam dirinya. Mereka gak mau balik ke posisi yang sama. Keempat, mereka lebih menghargai, mereka lebih bersyukur dengan pencapaian kecil. Karena tahu betapa susahnya mencapai sesuatu. Kelima, dan ini yang paling penting, mereka punya kebijakan yang gak bisa didapetin dari buku atau seminar manapun. Kebijaksanaan yang cuma bisa didapat
dari pengalaman dalam dirinya. Mereka tahu mana yang berhasil dan mana yang enggak. Bukan dari teori, tapi praktek dan pengalaman langsung. Jadi, kegagalan itu sebenarnya adalah sekolah terbaik buat wirausaha. Cuma, sayangnya banyak orang yang putus sekolah sebelum lulus. Gua ada kisah absurd yang mungkin bisa nemenin lo nyimak video ini sambil ngopi, ngeteh, atau sambil nyemil cemilan kecil ya. Gua mau ceritain kisah nyata yang aneh banget, tapi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ada seorang bapak yang bernama Pak Budi. Gua kasih nama samaran aja, yang tinggal di kampung gua. Pak Budi ini sebenarnya orang yang pintar dan bekerja keras banget. Dia kerja sebagai karyawan pabrik selama 15 tahun. Gajinya lumayan, kehidupan keluarganya harmonis, tapi dia punya mimpi pengen punya bisnis sendiri. Suatu hari, Pak Budi dengar cerita temennya yang sukses jualan bakso. Dia langsung kepikiran buat buka warung bakso juga. Tapi riset pasar yang mendalam, tanpa belajar cara bikin bakso yang enak, dia langsung berhenti dari pabrik dan buka warung bakso. Modal awal dia 50 juta, hasil jual motor dan ambil tabungan. Dia sewa tempat di pinggiran jalan, beli peralatan dan mulai jualan. Tapi ternyata bakso buatannya nggak enak, pembelinya sedikit banget dong. Dalam 6 bulan dia udah rugi 30 juta. Bukannya evaluasi dan belajar, Pak Budi malah ganti bisnis. Dia tutup warung bakso dan ganti jual ayam geprek. Lagi-lagi tanpa riset yang mendalam, modal yang tersisa hanya 20 juta. Dia habisin buat bisnis ayam geprek. Dan lagi-lagi dalam 6 bulan dia bangkrut total. Sekarang Pak Budi udah gak punya apa-apa. Istri ngomel-ngomel, anak malu sama teman-temannya karena kondisi keluarga yang terpuruk. Pak Budi stres berat sampai sakit-sakitan. Tapi yang bikin aneh, bukannya introspeksi dan belajar dari kesalahan, Pak Budi malah nyalahin semua orang. Dia bilang pembelinya pelit, dia bilang pesaingnya curang, dia bilang lokasinya sial. Bahkan dia bilang kayaknya gua dikutuk sama tetangga yang iri. Yang lebih aneh lagi, sekarang Pak Budi suka ceramah ke orang-orang tentang betapa kejamnya dunia bisnis. Dia bilang, bisnis itu buat orang kaya aja. Orang kecil kayak kita mah susah. Padahal dia sendiri yang gak mau belajar dan berbenah diri. Suatu hari, gua ketemu dengan Pak Budi dan gua tanya, Pak, kenapa gak coba lagi? Tapi kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Dia jawab, udah kapok mas. Lagian umur gua udah kepala 4, udah telat. Gua bilang, lah Pak, Kolonel Sander itu baru sukses umur 62 tahun loh. Dia cuma bisa diem dan geleng-geleng kepala. Nah, cerita Pak Budi ini kita bisa lihat betapa banyak orang yang gagal bukan karena bisnisnya susah, tapi karena pola pikirnya yang salah. Mereka gagal sekali langsung vonis bahwa mereka nggak cocok berbisnis. Padahal mungkin mereka hanya butuh belajar dan perbaiki strateginya.
Dari cerita Pak Budi, gua atau kita bisa lihat bahwa masalah utamanya bukan pada bisnisnya, tapi pada cara dia merespon kegagalan. Dia nggak belajar dari kesalahan, nggak mau introspeksi dan langsung nyalahin hal yang lain. Buat loh yang pengen bangkit 1000% dari kegagalan, gua bakal kasih cara yang lebih dalam berdasarkan 12 hukum semesta yang udah Allah ciptakan. Ingat ya, semua hukum ini adalah ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri. Kita hanya belajar gimana caranya hidup selaras dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum pertama mengajarkan bahwa kita semua terhubung dengan satu kesatuan semesta. Kegagalan lo bukan cuma masalah pribadi lo, tapi bagian dari pembelajaran bersama umat manusia. Penerapannya, berhenti ngerasa sendirian dalam perjuangan. Kegagalan yang lo alamin, udah dialamin orang banyak di luaran sana. Artinya, solusi dan kebijakan buat bangkit juga udah tersedia di sekitar lo. Lo cuma perlu buka mata dan hati buat menerimanya. Mulai dari sekarang, lihat kegagalan sebagai kontribusi buat pembelajaran semesta. Ceritain perjuangan lo bukan buat cari simpati, tapi buat bantuin orang lain yang lagi ngalamin hal yang sama. Yang kedua, semua energi bergetar di frekuensi tertentu, termasuk pikiran dan perasaan lo. Kegagalan punya getaran rendah, tapi kebangkitan punya getaran tinggi. Cara penerapannya, lo harus sadar bahwa selama lo masih bergetar di frekuensi kegagalan, putus asa, marah, menyesal, lo bakal terus narik pengalaman yang serupa. Buat bangkit 1000%, lo harus naikin getaran lo ke frekuensi kesuksesan, seperti optimis, bersyukur, dan bersemangat. Cara praktisnya, setiap pagi luangin waktu 10 menit buat bayangin kesuksesan lo. Rasain emosinya penuh dengan rasa. Lihat detailnya, kejelasannya. Ini bukan menghayal, tapi mengatur frekuensi menjadi mental lo buat hari itu. Yang ketiga, hukum tarik-menarik. Lo narik ke dalam hidup lo sesuai dengan apa yang dominan dalam pikiran lo dan perasaan lo. Penerapannya, selama lo masih fokus dengan kegagalan masa lalu, lo bakal terus narik pengalaman gagal ke masa depan. Sebaliknya, kalau lo fokus dengan kemungkinan dan peluang, lo bakal narik-narik hal-hal positif. Tapi ingat, ini bukan hanya berpikir positif doang. Lo harus selaras dengan pikiran, perasaan, dan tindakan. Mikir sukses, rasain sukses, bertindak seperti orang yang sudah sukses. Yang keempat, hukum kesesuaian. Seperti di atas, seperti di bawah. Seperti di dalam, seperti di luar. Kondisi internal lo akan tercermin dalam kondisi eksternal lo. Penerapannya, kalau di dalam hati lo masih kacau, bingung, dan berantakan,
Jangan berharap bisnis lo bakal tertata rapi. Kalau mental lo masih lemah dan mudah goyah, jangan berharap bisnis lo bakal kuat dan tahan banting. Mulai benahi dari dalam dulu. Perbaiki kesehatan mental lo, perkuat karakter lo, stabilkan emosi lo. Ketika dunia dalam lo udah tertata, dunia luar lo akan mengikuti. Yang kelima, hukum tindakan ilahi. Setiap tindakan yang selaras dengan rencana ilahi akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Penerapannya seperti apa? Buat lo yang muslim, selaraskan niat bisnis lo dengan ibadah. Jangan cuma mikir keuntungan, tapi juga manfaat buat orang lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Jangan cuma mikir dunia, tapi juga akhirat kelak. Bisnis yang lo jalanin dengan niat yang benar akan mendapat berkah yang luar biasa. Contohnya, kalau lo jualan makanan, niatkan buat memberikan makanan yang halal dan bergizi. Kalau lo jual jasa, niatkan buat memberikan manfaat yang nyata buat pelanggan. Ketika niat lo lurus, Allah akan memudahkan jalan lo. Masuk ke hukum yang keenam, hukum ganti rugi. Semua yang lo berikan akan kembali ke lo dalam bentuk yang setimpal atau lebih. Penerapannya, jangan terlalu fokus dengan apa yang lo dapat, tapi fokus dengan apa yang lo kasih. Kalau lo kasih nilai yang tinggi, lo akan menerima ganti rugi yang tinggi juga. Dalam konteks bangkit dari kegagalan, lo harus mau kasih usaha yang ekstra, kerja lebih keras, belajar lebih mendalam, kerja dengan selaras, layani pelanggan lebih baik. Ganti rugi akan datang sesuai dengan kontribusi lo. Masuk ke hukum yang ketujuh, hukum perubahan energi abadi. Energi gak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuma bisa diubah dalam bentuk. Energi negatif dari kegagalan bisa lo ubah jadi energi positif buat kesuksesan. Cara penerapannya seperti apa? Jangan buang-buang energi lo buat nyesel atau marah-marah dengan kegagalan masa lalu lo. Ubah semua sakit hati, frustasi, dan kekecewaan itu jadi bahan bakar buat bangkit. Semakin besar kegagalan lo, semakin besar potensi energi yang bisa lo ubah. Cara praktisnya, setiap kali lo ingat kegagalan masa lalu, langsung salurkan energi itu buat tindakan hari ini. Misalnya, marah dengan nasib, salurkan jadi semangat kerja keras. Sedih sama kondisi, salurkan jadi motivasi buat berubah. Yang kedelapan, hukum relativitas. Segala sesuatu itu relatif dan akan terus berlangsung sampai dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Penerapannya, kegagalan lo mungkin kelihatan besar, tapi coba bandingkan dengan kegagalan orang lain yang lebih parah lagi tapi berhasil bangkit. Masalah lo mungkin kelihatan berat, tapi ada orang lain yang masalahnya lebih berat tapi masih bisa sukses. Jangan terjebak di mentalitas korban. Ada jutaan orang di dunia yang kondisinya mungkin lebih buruk daripada lo, tapi masih berjuang. Lo masih punya banyak berkah yang mungkin
gak lo sadari. Masuk hukum yang ke-9, hukum polaritas. Segala sesuatu punya kutub yang berlawanan, tapi sebenarnya mereka adalah satu kesatuan yang sama. Penerapannya, kegagalan dan kesuksesan adalah dua kutub dari satu pengalaman yang sama. Gak ada yang namanya sukses tanpa kegagalan. Makin dalam kegagalan lo, makin tinggi potensi kesuksesan lo. Seperti aspek negatif dari kegagalan, lo pasti punya aspek positifnya. Lo yang pernah bangkrut jadi lebih menghargai nilai uang, nilai perjalanan, nilai usaha. Lo yang pernah ditolak investor jadi lebih kreatif dan bootstrap. Balik skripnya, lihat kegagalan seperti persiapan buat kesuksesan lo di masa depan. Masuk hukum yang ke-10, hukum irama. Segala sesuatu bergerak dan pola naik turun, pasang dan surut. Penerapannya, kegagalan adalah bagian alami dari irama kehidupan. Setelah setiap titik rendah, ada titik tertinggi yang menunggu lo. Lo sekarang lagi ada di titik rendah, yang artinya titik tinggi lo udah dekat. Tapi lo nggak bisa cuma pasif nunggu. Lo harus aktif, bekerja, berusaha dengan irama. Manfaatin momentum ketika lo merasa baik buat dorong lebih keras. Ketika lo merasa rendah, gunakan energi itu buat introspeksi dan perencanaan yang matang. Masuk ke hukum yang 11, hukum gender. Semua penciptaan butuh aspek maskulin atau tindakan dan feminim memelihara. Penerapannya, bangkit lo butuh keseimbangan antara tindakan agresif maskulin dan kesabaran memelihara feminim. Lo nggak bisa cuma tindakan agresif tanpa kesabaran atau sabar tanpa tindakan. Fase pemulihan butuh energi memelihara seperti merawat diri, penyembuhan, kesabaran dengan diri sendiri, dan fase membangun kembali butuh energi maskulin seperti tindakan tegas, ambil resiko, kejar tujuan secara agresif. Masuk ke hukum yang ke-12, hukum sebab akibat. Setiap akibat pasti ada sebabnya. Gak ada yang namanya keberuntungan atau kebetulan, bukan? Penerapannya, kegagalan lo pasti ada sebab-sebabnya yang spesifik. Kenali semua sebab itu, perbaiki satu persatu. Kesuksesan yang lo mau juga pasti ada rumus sebab akibatnya. Pelajari orang-orang sukses, kenali penyebab umum kesuksesan lo. Tiru dalam hidup lo. Yang paling penting, lo adalah sebab utama dalam hidup lo sendiri. Berhenti nyalahin faktor luar. Fokus dengan apa yang bisa lo kontrol dan pengaruhi. Sekarang gua tadi udah jelasin 12 hukum yang bisa membuat lo berpikir dan bisa menjadi motivasi kenapa bisa ini kegagalan yang terjadi. Dan cerita dari Pak Budi tadi mungkin gambaran, fakta, dan realitas yang ada di lingkungan. Sekarang, gua mau masuk langkah demi langkah yang konkret buat bangkit dari kegagalan. Ini bukan teori doang, tapi langkah-langkah praktis yang udah bisa membuktikan bangkit dari kegagalan. Langkah pertama, periode berduka.
kasih waktu buat lo bersedih. Ini normal dan sehat sih bro. Lo boleh nangis, boleh marah, boleh kecewa, tapi kasih batas waktu. Maksimal 2 minggu buat hancurkan emosional. Setelah itu, saatnya bangkit. Langkah yang kedua, penerimaan. Terima kenyataan bahwa lo udah gagah. Gak usah nyangkal atau nyari kambing hitam. Akui bahwa ini adalah bagian dari perjalanan lo. Ucapkan dalam hati, oke, gua gagal. Terus kenapa? Hidup masih berlanjut. Langkah ketiga, bersih dari kenegatifan. Jauhkan diri dari orang-orang yang beracun, berita-berita negatif atau konten-konten yang bikin lo makin terpuruk. Fokus dengan hal-hal yang bisa bikin kembali energi lo. Contohnya kayak gini, hindari konten-konten saat lo merasa gagal. Ada konten-konten yang hadir dalam hidup lo seperti kesedihan dalam kegagalan, itu lo harus wajib skip. Karena ketika lo makin mendalami di konten tersebut, lo makin merasa getaran itu, dan itu yang lo harus hindari. Langsung skip kalau ketemu dengan konten seperti itu. Langkah yang keempat, audit kegagalan. Duduk tenang, analisis kegagalan lo secara objektif. Tulis semua faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan lo. Jangan cuma nyalahin faktor luar, tapi juga introspeksi kesalahan lo sendiri. Yang kelima, ambil pelajaran dari setiap kesalahan. Ambil pelajaran yang bisa dipakai ke depan. Misal, gua belajar bahwa riset pasar itu penting banget. Gua belajar bahwa manajemen arus kas itu krusial. Gua belajar bahwa membangun jaringan itu wajib. Langkah yang keenam, analisis kesenjangan kemampuan. Kenali kemampuan apa yang kurang dari lo. Mungkin kemampuan pemasaran, mungkin manajemen keuangan, mungkin kepemimpinan. Bikin daftar kemampuan yang perlu lo tingkatkan. Masuk langkah yang ketujuh, pembelajaran intensif. Mulai belajar kemampuan yang lo butuhin. Baca buku, ikut kursus daring, nonton video tutorial, atau bahkan ambil kelas formal. Yang penting lo benar-benar tingkatkan kemampuan lo. Langkah 8, cari pembimbing. Cari pembimbing yang udah sukses di bidangnya. Cari pembimbing yang sudah bagus dan sesuai dengan bidang lo. Gak harus kenal personal, bisa juga lewat buku, podcast, atau video mereka. Pelajari strategi dan pola pikir mereka. Langkah 9, mulai eksperimen bisnis kecil-kecilan buat tes kemampuan baru lo. Gak harus langsung bisnis gede, tapi cukup buat memastikan bahwa lo udah ada perkembangan. Langkah yang 10, kali ini lo harus lebih teliti dalam riset pasar. Siapa target pelanggan lo? Apa masalah mereka? Gimana perilaku mereka? Siapa pesaing lo? Langkah yang 11, rancang model bisnis. Rancang model bisnis yang berkelanjutan. Gimana? Rancang model bisnis yang berkelanjutan. Gimana cara lo bikin pemasukan? Berapa struktur biaya lo? Apa proporsi nilai lo? Gimana saluran distribusi lo? Langkah yang ke-12,
perencanaan keuangan. Bikin proyeksi keuangan yang realistis. Berapa modal yang dibutuhin? Berapa titik pulang pokok? Berapa potensi keuntungan? Dan yang penting, siapin rencana buat darurat kalau ada hal yang nggak sesuai dengan rencana lo. Langkah yang ke-13, mulai dengan produk yang minim. Jangan langsung masuk total kayak yang dulu, brak, tanpa riset. Mulai dengan produk minim layaknya buat tes respon pasar. Kalau respon bagus, baru perbesar skalanya. Langkah yang ke-14, pantau terus. Pantau terus kinerja bisnis lo. Kalau ada yang nggak sesuai dalam rencana, jangan tunggu sampai parah, langsung sesuaikan strategi. Langkah yang ke-15, bangun sistem. Dari awal, lo harus mikir buat bikin sistem yang bisa jalan tanpa lo. Jangan bikin bisnis yang cuma bisa jalan kalau lo yang tangani semuanya. Langkah yang ke-16, strategi investasi ulang. Kalau bisnis udah mulai untung, jangan langsung lo abisin buat gaya hidup. Investasi ulang buat besarin bisnis. Langkah yang ke-17, bangun tim. Mulai rekrut orang-orang yang bisa melengkapi kemampuan lo. Lo nggak bisa jadi satu orang yang ngerjain semua selamanya kan. Langkah ke-18, visi jangka panjang. Selalu punya visi jangka panjang. Bisnis lo mau jadi kayak gimana dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Gimana lo bisa bikin dampak yang lebih besar daripada itu? Nah, itu 12 hukum semesta yang udah gua sampaikan di video ini dan 18 cara untuk lo bisa bangkit kembali ke bisnis lo yang hancur. Jadi superhero dalam hidup lo, jadi lo lebih semangat dan jadikan kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, tapi jadikan kegagalan itu adalah pelajaran dan peluang bisnis lo dan usaha lo meningkat 10 kali lipat atau 1000% dari yang dulu. Bila mana konten ini bermanfaat untuk lo, bisa ditekan like dan share untuk orang-orang yang lo sayang. Dan jangan lupa untuk ditekan subscribe-nya karena di channel ini gua bakal bahas tentang hukum-hukum semesta. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.